Novel dan Kadrun tak fokus, Dirut Saranajaya diciduk, usut sampai Anies. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Sekarang ini kita melihat bagaimana tidak fokusnya si Novel dan Kadrun lainnya yang gagal tes wawasan kebangsaan dalam menghadapi dirinya yang radikal ini. Novel dan para Kadrun yang gagal tes wawasan kebangsaan harus menerima bahwa mereka ini radikal lewat indikator yang jelas. Kemudian dari 75 orang, ada sekitar 50-an orang yang dipecat karena memang rapornya sudah kebakaran. Mau jadi ASN makan uang negara, tapi nggak punya jiwa cinta akan negara. Ini namanya pembangkangan dan radikal HTI-FPI. Mereka ini tidak fokus, merasa hak asasi manusianya dilanggar. Padahal mereka lupa bahwa ada hak asasi manusia para tersangka sarang burung walet yang juga dilanggar lewat tembak kaki, setrum kemaluan dan dibiarkan mati pendarahan. Alhasil mereka tidak bisa lagi keluar-keluar soal pemberantasan korupsi. Kemudian ke-1000-an pegawai lainnya yang lulus pun mendapatkan lampu hijau untuk menjemput paksa Direktur Utama PD Saranajaya yang adalah anak buah Anies dalam korupsi lahan. Sekarang ini Dirut Saranajaya sudah dipamerkan di ruang konferensi pers KPK. Ia sudah dipakaikan rompi oranye, padahal penetapan tersangka sudah berbulan-bulan lalu. Berkat kekuatan bulan, berkat kekuatan netizen dan siward, Dirut PD Saranajaya pun akhirnya diciduk. Pertanyaannya, kenapa baru ditangkap dan dibawa ke KPK? Karena diduga selama ini dilindungi oleh Novel dan Kadrun lainnya yang ingin nama Anies Baswedan tetap bersih sampai 2024. Makanya gak heran kalau Novel dan Kadrun lainnya mau masuk KPK lagi. Bahaya kalau kasus-kasus di DKI Jakarta ditangani tanpa ada Novel, karena tanpa Novel penyelidikan akan lancar jaya bisa gaspol kasus di DKI sehingga menjerat Anies Baswedan. Novel sekarang lagi nggak aktif, maka dia nggak bisa atur apapun. Dia hanya bisa keluar-keluar, sedangkan KPK nasionalis gaspol Anies. Sudah waktunya para radikalis dan Taliban ini dibuat sesak. Firly ini pintar, dia ini pakai cara yang legal untuk mendepak Novel yang diduga kuat melindungi kasus Anies Baswedan di KPK. Wadah pegawai KPK pun kelihatannya akrab-akrab saja dengan TGUPP. TGUPP ini parah banget, orang-orang di dekat Anies parah. Kenapa? Karena diduga Anies memberikan perintah atau permisif kepada orang-orang lingkaran di dalamnya. Saat ini kita melihat bagaimana Dirut PD Saranajaya dalam waktu seminggu setelah Novel terbuang diciduk. Artinya bisa dong kita menyimpulkan secara kasar bahwa selama ada Novel, kasus di DKI Jakarta dikaburkan, dibuang berkasnya bahkan dihilangkan bukti-buktinya. Korupsi sudah mendarah daging di DKI Jakarta. Kalau eksekutornya, yakni ex-Dirut Saranajaya sebagai tersangka lahan muncul, pasti dalangnya harus dicari. Anies adalah yang menandatangani pembelian lahan. Ini udah gak bisa didebatkan lagi. Jelas-jelas ada tanda tangan Anies. Mungkin dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana korupsi di DKI bisa menjadi salah satu indikator apakah KPK ini layak dipertahankan atau kita buang saja. Saya mendukung banget KPK memberantas koruptor, khususnya di DKI Jakarta. Jadi para pegiat dan pengamat gak usah ngebacot soal pembuangan 75 kadrun itu untuk memenangkan 2024 lewat APBN. Ada yang ngomong sih pakai APBN untuk dikorupsi demi 2024. Gak usah kejauhan, Cak. Lihat aja ke APBD di DKI Jakarta. Sudah jelas APBD DKI Jakarta banyak janggalnya. DPRD pun dibungkam oleh gubernur, tidak berani keluar-keluar. Penanganan pandemi juga paling mahal, tapi malah dapat nilai E. Si Pandu Riono sampai sekarang belum kedengaran bela Anies. Kita tahu penanganan pandemi di DKI sangat buruk, Pandu malah puja-puji Anies. Sungguh nggak jelas, sudah waktunya negara ini bebas dari korupsi. KPK bisa tuh mulai dari Anies. Nggak usah jauh-jauh dan receh-receh. Belajarlah dari Kejaksaan Agung, kasusnya kakap, kalau Novel kasus teri, terus dramanya berseri-seri pula. Bikin saya muak, bikin enak dan tidak mau makan. Setiap kali saya lihat mentalitas Novel, saya kok mual ya. Apalagi dalam polemik pemecatan kadal gurun di KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan. Kalau tes wawasan kebangsaan dibatalkan, itu sama saja namanya bikin rusak sistem ASN. Jangan mau dibuat radikal, ayo KPK, gaspol sampai ke Anies. Begitulah gaspol-gaspol. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.